Scene diawali dengan diperlihatkan seorang siswi SMA yang bernama Su Yunjin. Ia merupakan seorang siswi dari keluarga yang sangat miskin. Ditambah lagi ayahnya kini tengah terkena penyakit yang parah, sehingga hal itu membuat kondisi keuangan keluarga Su Yunjin menurun drastis. Walau begitu, Su Yunjin sangat disayangi oleh kedua orang tuanya. Hal itu ditunjukkan dengan usaha kedua orang tuanya yang menyekolahkan Yunjin di sekolah favorit di daerah kota. Kedua orang tua Yunjin menginginkan masa depan anaknya agar lebih terjamin. Saat hari pertama pindah sekolah, Yunjin tak sengaja bertemu dengan seorang siswa tampan idaman semua cewek di sekolah yang bernama Seungjeong. Ia merupakan seorang murid yang memiliki orang tua yang sangat tajir. Di pertemuannya itu, tampak Yunjin agak risih dengan tampangnya yang agak jahil. Setelah itu, Yunjin juga mendapat kenalan seorang teman baru yang bernama Mo Fuhua. Ia merupakan seorang siswi yang memiliki latar belakang keluarga yang sama dengan Yunjin. Tampaknya Fuhua akan menjadi bestie akrabnya Yunjin di sekolah itu. Saat berkenalan itu, dari arah lain tampak seorang siswi yang cukup ngetren yang bernama Mengsu. Ia merupakan pacar masa kecilnya Seungjeong. Namun sejak lulus SD, Seungjeong tampak tak begitu tertarik lagi dengannya. Mengsu selalu dibuntuti oleh seorang teman cowoknya yang bernama Songmin. Walau Mengsu selalu mengharapkan cinta Seungjeong, Songmin selalu setia berada di sisi Mengsu. Selanjutnya ada teman dekat Seungjeong yang bernama Zhou Ziyi. Dia merupakan siswa yang senang dandan dan bertingkah jahil seperti Seungjeong. Di pagi itu entah mengapa Seungjeong jadi suka menatap mata Yunjin. Melihat hal itu, Mengsu jadi sangat tidak menyukai keberadaan Yunjin. Dan saat mulai kegiatan belajar mengajar, Yunjin mendapat bangku tepat di depan Seungjeong. Lalu saat pembagian hasil ulangan harian matematika, Yunjin mendapat nilai 52. Hal itu sempat ditertawakan oleh Zhou. Sementara Seungjeong mendapat nilai 100. Mengetahui nilai Yunjin yang begitu rendah, Seungjeong jadi ingin melakukan sesuatu terhadapnya. Seungjeong menyuruh Yunjin untuk bertanya kepadanya mengenai pelajaran matematika. Namun Yunjin tak ingin melakukannya dan memilih untuk berusaha belajar sendiri. Seungjeong jadi gemes lalu ngusilin Yunjin dengan merebut buku diktat matematikanya. Tak sengaja Seungjeong malah sedikit mempermalukan Yunjin dengan menjatuhkan pembalut Yunjin yang ternyata terselip di buku itu. Yunjin jadi ngambek, kemudian ia segera keluar dari kelas. Saat ganti pelajaran, Seungjeong segera mengembalikan buku diktat milik Yunjin itu. Namun Yunjin sempat menganggap Seungjeong berbuat usil lagi sehingga dirinya tak sengaja malah menginjakkan kaki kursinya di kaki kanan Seungjeong. Untungnya Yunjin segera menyadari hal itu dan melepaskan injakan kursinya itu. Lalu Seungjeong menyuruh Yunjin untuk membuka buku diktat itu. Dan saat Yunjin membukanya, ternyata Seungjeong telah menulis jawaban di buku diktat milik Yunjin itu. Seungjeong berniat membantu kesulitan Yunjin dan juga menambahkan tulisan di buku diktat itu bahwa dirinya menyuruh Yunjin untuk bertanya kepadanya jika Yunjin ada kesulitan. Lalu saat jam istirahat, Yunjin menelpon ibunya untuk menanyakan kondisi ayahnya. Ibu Yunjin menuturkan untuk tidak perlu terlalu khawatir karena ayah Yunjin mulai membaik. Dan tak lama kemudian, Yunjin yang tengah bersama Fuhua itu tiba-tiba dipergoki oleh Seungjeong dan Zhou. Zhou berpura-pura membuat perhitungan kepada Yunjin karena telah melukai kaki Seungjeong. Untuk itu, Seungjeong ingin dipandu berjalan ke kantin oleh Yunjin. Zhou menambahkan jika Yunjin tak mau, maka Yunjin harus memberikan beberapa uangnya. Karena tak mau ribet, Yunjin segera menyerahkan kartu ATM-nya kepada Zhou. Mengetahui hal itu, Seungjeong jadi kesal karena hal itu tidak sesuai dengan rencananya yang menginginkan agar dirinya bisa bersama Yunjin. Selain itu, Seungjeong juga jadi kesal kepada Zhou karena malah jadi memalak uang Yunjin. Nasib Yunjin yang memiliki keluarga miskin sangat dimengerti oleh Fuhua. Yunjin yang hanya memesan makan siang berupa sepotong roti bakpao itu langsung ditawari untuk makan seblak dromos level 5 oleh Fuhua. Dan tiba-tiba Zhou mengumumkan bahwa dirinya akan mentraktir es geruk kepada seluruh siswa satu kelas. Ternyata Zhou mentraktir kepada seluruh siswa satu kelas dengan menggunakan uang dari ATM milik Yunjin. Melihat hal itu, Fuhua langsung beranjak dari tempat duduknya dan menjelaskan kepada Zhou bahwa harga satu es geruk itu dapat digunakan biaya makan Yunjin dalam 1 bulan. Mendengar hal itu, tampak Seungjeong langsung tersentuh hatinya. Keesokan harinya saat jam istirahat, Seungjeong mengembalikan ATM Yunjin dengan melebihi jumlah tabungan aslinya. Untuk itu, Yunjin segera mengembalikan kelebihan uang kepada Seungjeong seusai dia bermain baseball. Namun Seungjeong tak mau mengambil uang yang telah ia berikan. Dan tak lama kemudian Mengsu muncul dan mengambil uang itu. Mengsu caper kepada Seungjeong dengan menyuruhnya untuk tidak usah perhatian kepada Yunjin karena terbukti bantuannya itu ditolak olehnya. Mendengar hal itu, Yunjin menuturkan bahwa ia tak membutuhkan bantuan orang lain sembari dirinya pergi begitu saja.
Setelah itu Seng Zeng juga pergi meninggalkan Mengsu tanpa mengambil uangnya kembali. Keesokan harinya saat Yunjin berada di atas atap sekolah, tiba-tiba ia dipergoki Seng Zeng. Seng Zeng tak henti-hentinya menawarkan bantuannya untuk mengajari pelajaran matematika kepada Yunjin. Namun Yunjin masih risih lalu ingin segera pergi dari sana. Namun tiba-tiba ia jadi teringat nasihat guru matematikanya yang menyuruh untuk lebih giat belajar agar tidak tinggal kelas. Guru matematika menasihati Yunjin itu karena ia juga telah mengetahui kondisi sulit di keluarga Yunjin. Oleh karena itu akhirnya Yunjin jadi sedikit terpaksa untuk mau diajari oleh Seng Zeng. Dan hari-hari Yunjin belajar matematika bersama Seng Zeng telah berjalan. Yunjin tak menyangka dirinya merasa sangat terbantu oleh pengajaran Seng Zeng, walau Seng Zeng terkadang mengajari dengan sedikit kasar. Selain itu Yunjin jadi merasa Seng Zeng sudah tidak terlalu menyebalkan. Dan saat ulangan harian matematika selanjutnya, Yunjin berhasil mendapatkan nilai yang cukup bagus yakni 85. Yunjin jadi merasa senang. Akibat Yunjin yang sering belajar bersama Seng Zeng, ia jadi mulai mengerti mengenai perasaan Seng Zeng. Fu Hua juga jadi ikut senang melihatnya. Lalu saat jam istirahat, Fu Hua mengajak Yunjin untuk melihat siswa laki-laki yang tengah bermain baseball. Fu Hua menuturkan kepada Yunjin bahwa sebenarnya ia lebih tertarik fokus untuk melihat Zhou. Fu Hua mengaku bahwa dirinya telah menyukai Zhou. Memanfaatkan momen itu, Yunjin juga jadi ingin memperhatikan Seng Zeng saat bermain. Seng Zeng yang sadar sedang dilihat oleh Yunjin jadi bersemangat hingga dirinya mampu memukul bola baseball itu begitu jauh. Bersamaan dengan hal itu, tiba-tiba Yunjin mendapat berita duka dari keluarganya sehingga mengharuskan dirinya harus pulang saat itu juga. Sejak saat itu, Yunjin tidak pernah masuk sekolah. Padahal 3 bulan lagi merupakan ujian kelulusan SMA. Lalu di suatu hari tiba-tiba Fu Hua menempati bangku Yunjin. Seng Zeng langsung memprotes tindakan Fu Hua itu. Lalu Fu Hua menuturkan kepada Seng Zeng bahwa Yunjin telah masuk sekolah lagi. Mendengar hal itu, Seng Zeng langsung terkejut dan segera mencari Yunjin. Setelah bertemu dengannya, Seng Zeng langsung mengutarakan isi hatinya yang kangen berat kepada Yunjin. Yunjin hanya berkata secara lirih bahwa ia lagi tidak bersemangat dan untuk sementara waktu tidak ingin diganggu. Seng Zeng merasa dirinya tidak mengerti apa yang sebenarnya telah terjadi. Namun tak lama kemudian Seng Zeng harus dibuat terkejut ketika mengetahui lengan Yunjin yang terdapat kain hitam yang menandakan seseorang lagi dalam keadaan berduka. Ternyata ayah Yunjin telah meninggal dunia. Yunjin benar-benar sedih sampai-sampai ia mencurahkan kesedihannya itu dengan berlari mengitari lapangan sekolah. Tak ingin membiarkan Yunjin sedih sendirian, Seng Zeng menemani Yunjin dalam berlari itu. Waktu telah berlalu, hari kelulusan SMA telah tiba. Hari itu merupakan hari yang dibenci oleh seluruh siswa karena akan saling berpisah, namun juga sebagai hari yang disukai karena hari itu merupakan hari untuk memulai menata kehidupan di masa depan. Untuk memperingati kelulusan itu, teman seangkatan Yunjin mengadakan pesta kecil-kecilan. Di pesta itu tiba-tiba Fu Hua nekat mengajak Zhou untuk menari bersama. Zhou dengan senang hati menerima ajakan itu. Sementara Seng Zeng tampak gundah ingin ikut juga. Sementara itu tiba-tiba Mengsu menghampiri Yunjin. Mengsu berterus terang kepada Yunjin bahwa dirinya tidak menyukainya karena sejak kehadirannya Seng Zeng telah benar-benar tertarik kepadanya. Padahal Mengsu telah mengenal dan menyukai Seng Zeng selama 18 tahun. Mengsu juga menambahkan bahwa menurutnya Yunjin tidak cocok bersanding dengan Seng Zeng karena tampak Seng Zeng hanya sebatas kasihan kepada Yunjin. Selain itu, Mengsu juga menjelaskan bahwa Seng Zeng merupakan anak sultan yang akan mewarisi bisnis ayahnya yang ada di Amerika. Yunjin menepis perkataan Mengsu itu dengan menuturkan bahwa dirinya belum berpikir sejauh itu. Lalu tiba-tiba Seng Zeng menyela obrolan mereka berdua. Seng Zeng mengajak Yunjin untuk menari bersama. Yunjin merasa malu dan menolak ajakan itu. Namun Seng Zeng sedikit memaksa dan akhirnya Yunjin mau untuk diajak berdansa. Mengsu langsung meneteskan air mata melihat orang yang dicintai selama 18 tahun itu berdansa dengan Yunjin. Melihat hal itu, Song Ming mencoba menambahkan hati Mengsu dengan mengambilkan minuman untuknya. Lalu tak lama kemudian secara tiba-tiba ruangan itu mengalami mati listrik. Sontak semua murid kelas 3 jadi panik. Seng Zeng langsung memeluk erat Yunjin. Sementara Fu Hua malah langsung dengan berani menggunakan kesempatan itu untuk mencium Zhou. Dan ketika listrik telah menyala lagi, Yunjin tampak agak terkejut didekap erat oleh Seng Zeng tadi. Ia pun jadi memutuskan untuk keluar dari ruangan itu. Seng Zeng segera langsung mengejarnya. Di malam itu, Seng Zeng mengajak Yunjin untuk kuliah di Beijing bersama dirinya sehabis lulus nanti. Namun Yunjin menuturkan bahwa dirinya merasa tidak akan bisa kuliah di sana mengingat nilai matematikanya tidak terlalu bagus. Seng Zeng menyemangati Yunjin untuk tidak terlalu cepat menyerah. Dan di bawah sinar bulan purnama di malam itu, Seng Zeng mengatakan bahwa ia ingin menjadi pacar Yunjin selamanya. Mendengar hal itu, Yunjin jadi terkesima dan ia langsung mencium Seng Zeng.
Seungjeong tentu begitu terkejut. Lalu Yunjin berpamitan untuk pulang duluan kepada Seungjeong. Seungjeong benar-benar bahagia di hari itu. Namun Seungjeong tidak pernah mengira bahwa ciuman itu merupakan sebuah salam perpisahan dari Yunjin. Tampaknya Yunjin sadar diri bahwa ia belum pantas untuk bersanding dengan Seungjeong karena selain kalah dari sisi materi, dirinya juga masih kalah dalam hal akademik. Beberapa bulan kemudian Yunjin memutuskan untuk kuliah di sebuah perguruan swasta. Kini dirinya telah benar-benar lost kontak dengan Seungjeong. Untuk membiayai kuliah itu, Yunjin bekerja paruh waktu sebagai pustakawan. Beban pekerjaan itu cukup tinggi karena harus menata buku sesuai dengan nomor indeksnya. Di sana Yunjin bekerja dengan seorang senior yang bernama Shen Juan. Juan merupakan mahasiswa seperti Yunjin yang bekerja paruh waktu juga. Lalu pada suatu hari Yunjin mendapat jam kuliah yang panjang hingga menyebabkan dirinya terlambat bekerja di hari itu. Sehingga hal itu menyebabkan dirinya tidak mendapatkan makan siang. Melihat hal itu, Juan tidak tega hingga dirinya memberikan roti bakar kepada Yunjin yang tengah hanya memakan secuil roti Roma. Tampak ternyata Juan merupakan orang yang cukup berempati. Bahkan ketika dirinya melihat Yunjin yang tampak capek di hari itu, Juan meminta pekerjaan Yunjin itu untuk diserahkan kepada dirinya. Yunjin selalu sadar diri dan ia tak pernah memiliki mental meminta. Untuk itu dirinya membayar roti yang diberikan Juan tadi. Seusai itu Juan mengajak Yunjin untuk mencari pekerjaan tambahan. Yunjin yang tampak butuh cuan untuk uang jajan kuliahnya itu tentu langsung mau. Lalu Juan jadi menanya Yunjin mengenai apakah cita-citanya. Yunjin menuturkan bahwa dirinya belum pernah memikirkan hal itu lebih jauh karena terasa berada di luar jangkauannya. Yunjin mengaku bahwa dirinya hanya ingin hidup dengan damai dan tenang. Lambat laun mereka berdua jadi semakin akrab. Bahkan setiap kali Yunjin kesusahan dalam pekerjaannya, Juan selalu ada untuk membantu Yunjin. Hingga beberapa minggu kemudian Yunjin dapat bertemu dengan bestinya lagi. Melihat gerak-gerik Juan itu, Fuhua dapat mengetahui dengan pasti bahwa Juan telah menyukai Yunjin. Yunjin hanya mengelak hal itu karena menurutnya cowok sebaik Juan pasti memiliki banyak cewek yang mengantri. Lalu tak lama kemudian saat Juan lagi beristirahat dari kerja, Yunjin dihampiri oleh Seungjeong. Yunjin yang telah lama tidak bertemu dan mencoba untuk melupakan Seungjeong itu tentu langsung terkejut. Seungjeong menuturkan bahwa dirinya tak pernah bisa melupakan Yunjin. Yunjin langsung pergi menjauh dari Seungjeong, namun Seungjeong langsung mendekap dengan erat tangan Yunjin. Kebetulan Juan yang telah selesai beristirahat dari kerja melihat Yunjin yang tampak merasa terganggu itu segera mencoba untuk menolong. Juan langsung mengaku sebagai pacar Yunjin di hadapan Seungjeong. Juan melakukan hal itu agar Seungjeong segera berhenti mengganggu Yunjin. Seungjeong hanya tersenyum mendengar hal itu. Yunjin tidak ingin suasana menjadi kacau. Untuk itu ia mengenalkan Seungjeong yang merupakan teman SMA-nya kepada Juan. Lalu Seungjeong jadi ingin mengajak Yunjin sekaligus Juan untuk berdoa bersama di kuil. Saat berangkat ke sana, Seungjeong tidak sendirian. Ia mengajak adiknya yang bernama Zhang Yu untuk menyetir mobil. Sesampainya di sana, mereka semua segera menuliskan doa-doa mereka di sebuah lembaran kosong. Seusai itu, Zhang Yu mengajak Juan untuk mencari minuman. Sepertinya tindakan itu telah disetting oleh Zhang Yu. Dan ketika Juan sudah tidak ada, Seungjeong langsung memojokkan Yunjin untuk menanyainya kenapa dirinya tidak pernah memberi kabar kepada dirinya dan malah memiliki pacar baru. Seungjeong merasa hatinya begitu pedih karena menahan rindu kepada Yunjin. Yunjin tak bisa menjawab dan akhirnya Seungjeong mengungkapkan rasa kangennya yang begitu dalam kepada Yunjin dengan menciumnya. Juan yang telah selesai membeli minuman langsung terasa hancur hatinya melihat itu. Tidak berhenti sampai di situ saja, Seungjeong yang begitu stres karena ditinggalkan Yunjin itu mengajak Juan dan Yunjin untuk mabuk-mabukan dengan meminum beberapa minuman alkohol. Juan menolak tawaran meminum alkohol itu, sedangkan Yunjin hanya mampu untuk menenggak alkohol sebesar botol sirup. Sehabis itu ia langsung lemas lunglai. Walau begitu, Seungjeong masih saja terus menawarkan minuman itu kepada Juan. Juan yang menolaknya berkali-kali jadi membuat Seungjeong meminumnya semua. Di keadaan tak sadarkan diri itu, Yunjin sempat mengigau nama Seungjeong berkali-kali. Di keesokan harinya saat bekerja, Yunjin mencoba untuk menyapa Juan. Namun Juan tampak jadi tak begitu respek lagi kepada Yunjin. Karena menurutnya ucapan Yunjin mengenai impian hidup dengan tenang dan damai hanyalah sebatas di mulut saja. Juan jadi menilai Yunjin merupakan seorang cewek matrek pada umumnya. Yunjin langsung menepis perkataan itu. Ia protes jika dirinya disebut cewek matre oleh Juan. Kalau begitu tinggalkan Seungjeong sekarang juga, ucap Juan. Mendengar ucapan Juan itu, Yunjin hanya terdiam. Setelah itu Yunjin mendatangi Seungjeong. Yunjin menuturkan kepada Seungjeong untuk tidak usah mengganggu kehidupannya lagi. Tentu Seungjeong langsung sangat marah. Seungjeong menilai Yunjin telah mem-PHP dirinya karena dulu waktu lulus SMA Yunjin memberikan harapan dengan memberikannya sebuah ciuman.
Mendengar hal itu, Yunjin jadi ingin memutuskan ikatan harapan itu dari Seng Zeng. Yunjin memaksakan dirinya mengatakan kepada Seng Zeng bahwa mulai hari itu untuk tidak usah lagi menyukai dirinya. Waktu telah berlalu, Juan telah lulus kuliah dan memulai pekerjaan baru di sebuah perusahaan besar. Sedangkan Yunjin masih menjalani semester akhir kuliah. Sementara itu, Fu Hua yang kini telah menjadi seorang dokter tiba-tiba dikejutkan dengan seorang pasien yang tengah mengalami luka parah di sekujur tubuhnya akibat kecelakaan. Ternyata pasien itu merupakan Zhou. Melihat hal itu, Fu Hua yang telah menyukainya sejak SMA langsung merawatnya dengan baik. Zhou tampak sangat senang bisa dirawat oleh Fu Hua. Sementara itu, Yunjin memutuskan untuk mengambil liburan kuliah dengan pulang kampung karena dirinya sudah kangen dengan ibunya. Tampak ibu Yunjin tengah bersama seseorang. Ibu Yunjin menuturkan bahwa orang itu bernama Paman Wu. Ibu Yunjin menjelaskan bahwa Paman Wu telah banyak membantu kebutuhan hidup sepeninggal mendiang ayah Yunjin. Paman Wu yang bekerja sebagai akuntan di sebuah pabrik dan tidak memiliki anak dan istri itu merasa tak keberatan bisa membantu kebutuhan ibu Yunjin setiap hari. Yunjin merasa tak mengapa mengenai hal itu asalkan melihat ibunya bisa bahagia. Namun tak lama kemudian Yunjin tak sengaja bertemu lagi dengan Seng Zeng di sekitar rumahnya. Yunjin hanya bisa terheran kenapa dirinya bisa bertemu lagi dengan Seng Zeng. Seng Zeng menuturkan bahwa dirinya berada di sana karena sedang membantu ibunya mengurus pabrik yang kebetulan terletak di dekat rumah Yunjin. Yunjin yang pulang sekalian berniat untuk membantu ibunya itu untuk membuat mainan dari bambu, menyuruh Seng Zeng untuk tidak mengganggunya. Seng Zeng mencoba menanyai Yunjin mengenai berapakah hasil yang didapat dengan membuat mainan dari bambu itu. Yunjin menjelaskan setiap mainan senilai 8 yuan. Dan dalam semalam dapat membuat 5 mainan sehingga bisa menghasilkan sekitar 42 yuan atau setara dengan sekitar 9.000 rupiah. Mendengar angka itu, Seng Zeng agak terkejut. Yunjin menambahkan mungkin bagi Seng Zeng uang 42 yuan sangat mudah didapatkan oleh dirinya dalam waktu yang tidak lama. Namun bagi Yunjin dan ibunya uang sebesar itu dapat digunakan untuk makan selama 2 hari. Untuk itulah Yunjin meminta Seng Zeng untuk tidak usah lagi mendekatinya. Karena Yunjin merasa kastanya berbeda jauh dengan Seng Zeng. Seng Zeng menghiraukan perkataan itu. Karena sudah sedari dulu Seng Zeng tidak pernah mempermasalahkan ekonomi keluarga Yunjin. Untuk itu di malam itu Seng Zeng membantu Yunjin membuat mainan itu agar dirinya juga bisa lebih dekat lagi dengan Yunjin. Yunjin yang melihat hal itu jadi tersanjung dengan kerendahan hati Seng Zeng. Dan di keesokan paginya ternyata Seng Zeng dapat membuat 5 mainan itu walau bentuknya ada yang belum sempurna. Namun Yunjin benar-benar menghargai usaha Seng Zeng itu. Apalagi Seng Zeng melakukan itu sampai tangannya terluka karena tergores batang bambu. Lalu Seng Zeng berbicara serius lagi kepada Yunjin untuk ikut bersamanya ke Beijing. Melihat perjuangan Seng Zeng yang tak pernah berhenti mengejarnya, akhirnya Yunjin jadi mau untuk bersama Seng Zeng lagi. Yunjin yang sebentar lagi lulus kuliah segera melamar banyak pekerjaan di perusahaan Beijing secara online. Namun tampak lamaran pekerjaannya belum ada yang membuahkan hasil. Yunjin sempat bertemu dengan Fu Hua lagi. Yunjin menuturkan bahwa andai jika dirinya bisa kuliah kesehatan seperti Fu Hua, tampaknya tidak akan terlalu sulit untuk mencari pekerjaan. Fu Hua menyemangati Yunjin untuk tidak terlalu cepat merasa gagal karena di luaran sana pasti banyak fresh Garuda yang lagi mengalami nasib yang sama. Tak lama kemudian tiba-tiba Fu Hua mendapat chat WhatsApp dari Zhou. Fu Hua pun pamit cabut duluan kepada Yunjin. Ternyata Zhou sedang ingin berduaan dengan Fu Hua di mobilnya. Namun sesaat kemudian Fu Hua dibuat sangat cemburu ketika dirinya melihat HP Zhou yang tengah mendapat panggilan telepon dengan foto profil Zhou dengan seorang cewek lain. Dan di keesokan harinya Yunjin mendapat tawaran pekerjaan yang bagus di Shanghai dari seorang teman kuliahnya. Menimbang dirinya yang disuruh Seng Zeng untuk mencari pekerjaan di Beijing, Yunjin jadi kurang berminat dengan pekerjaan itu. Teman Yunjin itu memperingatkan Yunjin untuk tidak terlalu pilih-pilih pekerjaan mengingat zaman sekarang mencari pekerjaan sangat sulit. Mendengar hal itu akhirnya Yunjin jadi mau untuk menerima tawaran pekerjaan itu. Namun tak lama kemudian Yunjin mendapat telepon dari Seng Zeng lagi. Ketika Seng Zeng menanyai Yunjin apakah dirinya telah mendapat pekerjaan di Beijing atau belum, tentu Yunjin langsung meminta maaf kepada Seng Zeng karena dirinya telah diterima di salah satu perusahaan Shanghai. Mendengar hal itu Seng Zeng jadi kesal kepada Yunjin karena tidak mau menuruti anjurannya. Yunjin jadi bingung dan akhirnya ia tak jadi masuk di perusahaan Shanghai itu dan segera memesan tiket kereta api untuk pergi ke Beijing menyusul Seng Zeng. Saat dalam perjalanan Yunjin kembali mendapat telepon dari Seng Zeng. Seng Zeng menanyai posisi Yunjin saat ini karena dirinya ingin menyusulnya di Shanghai. Tentu mendengar hal itu Yunjin jadi terkejut. Yunjin segera mengatakan kepada Seng Zeng bahwa dirinya tengah menuju ke Beijing.
Mendengar hal itu, Seng Seng jadi putar balik untuk kembali ke Beijing. Tak lama kemudian Yunjin telah tiba di Beijing. Saat berada di stasiun sana, ia berhasil bertemu dengan Seng Seng. Setelah itu, Seng Seng mengajak Yunjin untuk menginap di sebuah hotel sebentar. Karena hanya mereka berdua dalam satu kamar itu, Seng Seng jadi tergoda untuk tidur di pelukan Yunjin. Tampak Seng Seng begitu senang sampai-sampai dirinya mendusel-dusel Yunjin. Hari telah berlalu, Seng Seng mempersiapkan loteng kecil yang direncanakan akan dihuni oleh dirinya bersama Yunjin. Zhou dan Song Ming yang di hari itu membantu hanya terheran melihat hal itu karena padahal Seng Seng telah memiliki apartemen yang besar. Song Ming mengingatkan Seng Seng untuk sebaiknya meneruskan usaha orang tuanya di Amerika. Seng Seng menuturkan bahwa dirinya akan memikirkan hal itu sembari membawa Yunjin ke sana sekalian. Yunjin dan Fu Hua membantu beberes di loteng kecil itu dengan membuatkan sup kacang hijau. Zhou yang ditawari disuapin oleh Fu Hua itu tiba-tiba dirinya harus segera pergi karena ada urusan mendadak. Fu Hua agak menyayangkan hal itu karena di hari itu terasa lagi seru membantu Seng Seng beberes loteng kecilnya. Lalu tak lama kemudian tiba-tiba Zhou menyuruh Fu Hua untuk menemuinya empat mata di dalam mobilnya. Dan tiba-tiba Zhou berkata secara to the point kepada Fu Hua bahwa dirinya tak bisa lagi bersamanya karena dirinya akan menikah dengan perempuan lain. Dasar pria zebra ya, bertahun-tahun dipacari tapi akhirnya ditinggal nikah. Dan tak lama kemudian Fu Hua yang lagi sangat sedih itu segera dihampiri Yunjin. Fu Hua menuturkan bahwa sebenarnya dirinya juga terlalu bodoh karena masih saja menganggap Zhou adalah pacarnya, padahal Zhou sendiri tak pernah mengakuinya. Namun Yunjin menilai memang Zhou sendiri juga merupakan pria brengsek. Yunjin menguatkan bestinya itu untuk tetap kuat. Lalu Fu Hua menuturkan kepada Yunjin bahwa dirinya telah memutuskan untuk pindah kerja di perusahaan di Dublin. Sekalian dirinya ingin menghapus kenangan pahit yang selama ini ia jalani bersama Zhou. Yunjin hanya bisa mendukung keputusan bestinya itu. Keesokan harinya Yunjin diajak Seng Seng untuk berbelanja sepatu di sebuah mall. Saat membeli, Seng Seng memilihkan sepatu bagus yang mahal untuk Yunjin. Yunjin merasa sangat bahagia karena dirinya merasa diratukan oleh seorang cowok tampan, rendah hati dan kaya raya. Setelah itu, Seng Seng mengajak Yunjin untuk menghadiri acara Zhang Yu yang kebetulan tengah mengadakan acara pernikahan untuk dirinya. Setibanya di sana, Yunjin sempat terkejut dengan besarnya rumah adik Seng Seng itu. Namun hal yang lebih mengejutkan adalah ternyata pria yang dinikahi Zhang Yu itu adalah Juan. Seng Seng tampak kurang sreg dengan hal itu karena Juan merupakan pria lain yang sempat menyaingi dirinya dalam mendapatkan Yunjin. Apalagi ditambah sepertinya Juan menikahi adiknya itu seperti karena mencintai uangnya juga. Zhang Yu jadi balik bertanya kepada kakaknya itu mengenai lantas apakah Yunjin mencintai kakaknya itu juga murni mencintai atau juga karena memandang harta juga. Seng Seng menuturkan dengan tegas bahwa ia yakin Yunjin bukanlah seorang cewek matre. Sementara Yunjin memberikan selamat kepada Juan atas pernikahannya. Lalu Juan menuturkan bahwa dirinya menikahi adik Seng Seng karena mengikuti tindakan Yunjin yang dekat Seng Seng walaupun ia tahu bahwa ia berasal dari kasta yang berbeda dengan Seng Seng. Yunjin menepis perkataan Juan itu. Yunjin menuturkan bahwa dirinya tak sama dengan Juan. Lalu sehabis dari acara itu tampak cuaca begitu hujan deras. Yunjin yang masih memakai sepatu pemberian Seng Seng itu langsung melepasnya karena sayang sepatu sebagus itu bisa basah terkena air hujan. Melihat hal itu, Seng Seng menyuruh Yunjin untuk mau digendong sambil membawakan payung untuk dirinya. Yunjin pun tak keberatan dengan hal itu dan akhirnya mereka berdua mulai berjalan pulang. Saat dalam perjalanan pulang itu, Yunjin jadi penasaran kepada Seng Seng karena tidak pernah menyerah untuk mengejar dirinya. Seng Seng hanya menjawab dengan nada bercanda bahwa jika dirinya melepaskan Yunjin maka ia khawatir tidak akan ada orang lagi yang mau menerima temperamen rendah Yunjin itu. Seng Seng menambahkan bahwa ia berjanji akan segera menikahi Yunjin. Keesokan harinya Yunjin mendapat kabar duka dari Paman Wu. Paman Wu yang menyusul Yunjin di Beijing itu secara langsung memberitahukan kabar bahwa ibu Yunjin telah mengalami sakit kanker serviks. Paman Wu menuturkan kepada Yunjin bahwa sewaktu-waktu ibunya itu bisa segera menjalani operasi yang membutuhkan biaya sebesar 180.000 yuan atau setara dengan sekitar 400 juta rupiah. Paman Wu menambahkan bahwa untuk saat ini Yunjin tak perlu khawatir karena dirinya telah mendapatkan uang sebanyak itu walau hasil korupsi di pabrik garmen tempat ia bekerja yang berada di dekat rumah Yunjin. Mendengar hal itu, Yunjin langsung sangat terkejut karena mengetahui pabrik itu merupakan pabrik milik keluarga Seng Seng. Paman Wu hanya mengangguk-anggukkan kepalanya tanda membenarkan pernyataan Yunjin itu. Menindaklanjuti hal itu, Yunjin tak mau berdiam diri melihat usaha Paman Wu itu. Ia segera mencari pinjaman uang sebesar itu untuk menggantikan uang yang telah dikorupsi oleh Paman Wu.
Namun setelah Yunjin menelpon beberapa teman dekatnya, tak ada satupun orang yang mampu memberikan pinjaman uang sebesar itu kepada Yunjin. Namun ada satu orang yang dapat menolong Yunjin, yaitu Shen Juan. Juan dapat membantu Yunjin karena dirinya telah menikah dengan adik Shengzhen yang otomatis ia kecipratan kekayaan juga. Lalu saat Yunjin pulang, ia berlagak biasa-biasa saja karena tidak ingin Shengzhen mengetahui permasalahan itu. Namun sayangnya ternyata Shengzhen telah mengetahui permasalahan itu dari salah satu teman Yunjin. Bahkan Shengzhen juga telah mengetahui bahwa Paman Wu telah melakukan korupsi demi membantu biaya pengobatan ibu Yunjin. Untuk itu Shengzhen ingin membantu dengan memberikan uang sebesar 300.000 yen kepada Yunjin. Namun Yunjin tak mau menerima tawaran itu. Mendengar hal itu, Shengzhen jadi kepo mengenai lantas siapakah gerangan yang telah mampu meminjami uang sebanyak itu kepada Yunjin. Karena sudah terpojok, akhirnya Yunjin jadi mengaku bahwa ia telah dipinjami oleh Juan. Mendengar hal itu, Shengzhen langsung jadi naik pitam. Shengzhen sangat geram kepada Yunjin yang telah mengambil keputusan tanpa berunding dengan dirinya. Apalagi Yunjin malah berhutang kepada lelaki yang telah membuatnya cemburu pada waktu dulu. Yunjin hanya bisa meminta maaf kepada Shengzhen dan menuturkan kepadanya bahwa dirinya melakukan hal itu karena dirinya tidak ingin membuat repot Shengzhen. Yunjin juga menambahkan bahwa ia meminjam uang dari Juan karena dirinya dan Juan sama-sama berasal dari keluarga yang kurang mampu. Tampak Shengzhen sudah muak mendengar alasan Yunjin karena padahal dari dulu Shengzhen tak pernah sekalipun mempermasalahkan kemiskinan Yunjin. Lalu Shengzhen segera pergi sambil membawa uang itu untuk menemui Juan. Setelah bertemu dengannya, Shengzhen langsung memberikan uang itu kepada Juan. Shengzhen meminta kepada Juan untuk mulai hari itu jangan pernah lagi berhubungan dengan Yunjin. Juan hanya berlagak santai bahwa dirinya tidak ngapa-ngapain dan Yunjin sendirilah yang telah menelponnya. Dan untuk uang itu Juan ingin mengembalikan separuhnya karena ia hanya ingin menerima sesuai hak uang yang telah dipinjam. Shengzhen sudah muak dan akhirnya dirinya sekalian menampar gebokan uang itu. Shengzhen benar-benar jadi stres. Dirinya melampiaskan kesetresannya itu dengan meminum alkohol lagi sambil mengajak Songming dan juga Mengsu. Mengetahui hal itu, Songming segera menghubungi Yunjin untuk menjemput Shengzhen. Setelah Yunjin menjemputnya, Shengzhen malah tampak terus menambah minumannya sambil memeluk Mengsu. Yunjin segera mencoba untuk menenangkannya dengan mengajaknya segera pulang. Namun tampak Shengzhen tak mau untuk diajak pulang. Yunjin hanya bisa membiarkannya dan akhirnya ia meminta tolong kepada Songming untuk mengantarkan Shengzhen pulang setelah berhenti mabuk. Melihat Shengzhen yang dengan seenaknya memeluk Mengsu, Songming yang kini telah menjadi pacar Mengsu tidak terima. Songming menegaskan kepada Shengzhen untuk tidak lagi bertindak seenaknya karena dirinya telah merasa memiliki Mengsu seutuhnya. Melihat hal itu, Mengsu segera melerai pertengkaran itu. Lalu Mengsu menuturkan kepada Shengzhen bahwa dirinya kini jadi kasihan kepadanya yang tampaknya telah mencintai seorang perempuan yang salah. Setelah itu Songming segera mengajak Mengsu untuk segera pergi meninggalkan Shengzhen seorang diri. Sepulang dari sana tampak Shengzhen masih belum selesai mabuk. Yunjin malah membuat tulisan pernyataan bahwa dirinya berhutang kepada Shengzhen sebesar 300.000 yuan dan berjanji akan membayarnya. Melihat hal itu Shengzhen langsung menyobek-nyobek kertas pernyataan itu. Shengzhen menilai Yunjin masih saja terlalu tidak enakan untuk menerima bantuan darinya. Lalu Shengzhen jadi menggertak Yunjin untuk berterus terang apakah dirinya sebenarnya mencintainya atau tidak. Karena Shengzhen merasa sejak dari dulu Yunjin bersikap kayak batu dan kurang menunjukkan sikap perhatiannya kepada dirinya. Mendengar hal itu Yunjin langsung meneteskan air mata. Tampaknya memang Yunjin masih belum bisa sepenuhnya untuk mencintai Shengzhen. Untuk itu di hari itu Shengzhen memutuskan untuk menyudahi hubungannya dengan Yunjin. Keesokan harinya Shengzhen memutuskan untuk menyusul kedua orang tuanya yang berada di Amerika. Songming memberitahu Yunjin untuk segera menyusul Shengzhen jika dirinya masih ingin bersamanya. Yunjin hanya tampak kebingungan untuk memutuskannya. Sementara Shengzhen sendiri masih menyuruh pilot pesawat terbang untuk tidak melakukan penerbangan dulu untuk memberikan kesempatan kepada Yunjin jika ingin menyusulnya. Dan setelah Shengzhen menanti beberapa saat, dirinya malah hanya mendapat notifikasi di HP-nya yang berisi transferan uang dari Yunjin yang mencicil uang bantuan Shengzhen kemarin malam. Yunjin juga memberitahukan kepada Shengzhen melalui SMS bahwa dirinya akan terus mencicil uang itu setiap bulannya. Shengzhen tak habis pikir dengan tindakan Yunjin itu. Untuk itu akhirnya dirinya menyuruh pilot pesawat terbang untuk segera melakukan penerbangan. Beberapa tahun kemudian Yunjin tampak telah bekerja di sebuah perusahaan startup bergengsi semacam unicorn. Yunjin masih tak pernah lupa untuk menyicil uang kepada Shengzhen setiap bulan. Waktu yang terus berjalan membuat Yunjin untuk terus belajar untuk melupakan Shengzhen.
Namun dirinya malah selalu terbayang kehadiran Seng Zeng kemanapun dirinya pergi. Lalu ia pun mencoba untuk mengunjungi kuil yang pernah dirinya dan Seng Zeng pergi ke sana pada waktu dulu. Setibanya di sana, Yunjin berdoa kepada Buddha untuk meminta kelancaran hidupnya. Dan sesaat kemudian dirinya teringat dengan kenangan-kenangan waktu dirinya bersama Seng Zeng dulu. Ia pun jadi penasaran mengenai doa apakah yang pernah dituliskan Seng Zeng pada waktu dulu. Ia segera meminta kepada salah satu penjaga kuil itu untuk meminjamkan arsip doa-doa pada waktu dulu. Dan setelah menemukannya, Yunjin dibuat bergetar perasaannya mengetahui ternyata doa tulisan Seng Zeng bertuliskan nama dirinya dan juga Seng Zeng. Dan ketika Yunjin terus membuka halaman-halaman selanjutnya, doa tulisan Seng Zeng masih sama, yakni berupa nama Yunjin dan nama Seng Zeng. Yunjin langsung meneteskan air mata mengetahui Seng Zeng yang sedari dulu selalu optimis bisa selalu bersama Yunjin. Untuk itu akhirnya Yunjin memutuskan untuk terbang menyusul Seng Zeng ke Amerika. Setibanya di sana, Yunjin bisa melihat Seng Zeng dari kejauhan yang tampak seperti masih mengharapkan kehadiran Yunjin.